Assalamualaikum. Nah, kita akan bahas terkait dengan kelebihan dan kekurangan helm NHK RX9 di tahun 2021. Jadi, apakah masih worth it nggak sih beli helm under 500.000 gitu ya? Oke, langsung kita bahas. Pertama, dari kelebihannya dulu. Satu, itu desainnya. Nah, untuk desain sih, tampak samping dia udah kece ya. Dari depan juga kelihatan kece, dari belakang juga kece. Jadi secara desain sih menurutku ini untuk 2021 masih tetap bagus kayak gitu. Kemudian yang kedua, kelebihan yang kedua itu adalah dari sisi bobot. Nah, ini helm-helm full face itu bobot benar-benar sangat mempengaruhi. Biasanya karena sering pegel di tengkuk kayak gitu ya. Meskipun aku bukan pengguna helm full face sebelumnya. Tapi banyak reviewer yang bilang bahwa helm itu sering pegel gitu. Kalau yang berat-berat. Nah, ini dia beratnya 1,4 kilo, teman-teman. 1,4 kilo. Nah, rata-rata yang lain itu biasanya 1,5 ke atas kayak gitu. Nah, ini yang bukan karbon ya. Kalau karbon mah mungkin bahan karbon bisa lebih ringan lagi dari ini, tapi mahalnya itu buat kita yang suka dengan budget pelajar, helm karbon tidak kami rekomendasikan. Nah, itu ya dari segi ringannya 1,4 kilo. Kemudian dari segi fitur, nah ini fiturnya juga dia cukup oke. Udah dapet lubang angin 1, 2, 3 kayak gitu ya, 4 sama di sini. Buat biar nggak terlalu ngembun gitu di dalam. Nah, kayak gitu. Terus dapat juga visor yang dia flat kayak gitu ya. Ditambah udah double visor, teman-teman. Wih, di harga berapa sih ini aku beli? 460 gitu, 460. Untuk yang warnanya polos ya, untuk warna polos itu harganya 460 ribuan pokoknya kisarannya. Jadi kalau yang jual 500.000 sebaiknya ditawar. Itu memang harga pasarannya kayak gitu. 460. Aku lihat di online juga harganya segitu. Nah, kayak gitu. Oh iya, dari segi harga juga ya, kelebihannya itu tadi murah. Nah, tadi desainnya bagus, ringan, kemudian double visor, dapat flat visor juga, dan harganya ringan. Kemudian fitur yang lain juga ini nih, dapat ini. Dan dia ininya nyambung sehingga di dalam itu kedap. Nah, itu kelebihan selanjutnya kayak gitu ya. Oh iya, kelebihan yang satu lagi adalah dia nyaman. Jadi ininya lembut. Nah, si busa ini lembut, teman-teman. Jadi ke telinga bukan selai lembut di pipi, terus lubang telinganya dia gede di sini. Jadi ke telinga itu nggak ngelipet gitu, nggak bikin wah sakit terus pengang kepala. Dan dipakai lama-lama, helm ini dipakai touring, itu katanya nggak pusing. Banyak yang bilang kayak gitu. Nah, kayak gitu. Terus ini juga di angka di bawah 500.000 udah dapat yang kayak gini, bukan yang klik ya. Apa sih ini teh, microlock kayak gitu. Terus dapat juga yang kayak gini ya, anti maling. Dikasih kawat baja, jadi nggak bisa digunting kayak gitu ya. Buat kamu yang nyimpen helmnya nggak di bagasi kayak gitu ya. Nah, itu sih kelebihan-kelebihannya. Kemudian dari segi kekurangan helm ini, pertama itu pas masuk ke kepala itu lumayan agak susah, teman-teman. Ini aku pakai yang XL ya. Karena lingkar kepalaku itu 58, jadi aku pakai yang XL. Nah, tuh. Ini tuh, sakit pas dimasukin. Nah, kayak gitu. Nah, jadi pas masuknya aja, dia agak sempit. Dia agak sempit, tapi pas masuk di dalamnya dia nyaman, teman-teman. Itu sih yang menurutku kekurangannya satu. Itu pas masuk sempit gitu. Jadi agak sakit. Kayak gitu. Yang kedua, kekurangan yang kedua itu kalau kita seneng dokumentasi pakai GoPro, pakai action cam kayak gitu ya. Nah, pengen nempel di depan susah, teman-teman. Dia bentuknya lancip nih, terus ininya nggak rata gitu.
ada polanya, memang bagus gitu, ada polanya. Cuman buat kita yang seneng ngerekam perjalanan pakai action cam, itu pas nempel di sini susah. Aku juga harus beli double tip tambahan kayak gitu ya, biar bisa mengisi kekosongan di sini. Nah itu kekurangan kedua menurutku. Kalau rata aja sih, menurutku lebih enak kayak gitu ya. Yang ketiga nih ya, yang ketiga itu, nah si visor hitamnya, double yang visor kedua yang hitam ini apa namanya, nanggung gitu, nanggung. Jadi kurang ke bawah. Jadi katanya masih ada sedikit apa ya? Meskipun jadi kalau pakai kacamata itu nggak nutup semua kayak gini, tapi ada segininya kayak gitu. Jadi masih ada yang sisi terangnya kayak gitu teman-teman. Nah itu ya yang ketiga kekurangannya. Terus yang keempat nih, yang keempat lagi. Yang keempat ininya nih, nose guard, pelindung ini dia agak tinggi yang ininya nih. Jadi sedikit mengurangi pandangan kita, keluasan pandangan. Kalau ininya nggak terlalu tinggi mah lebih mantap lagi. Nah itu ya kelebihan dan kekurangan untuk helm NHK RX9 di tahun 2021. Gimana? Itu ya kelebihan dan kekurangan dari NHK RX9 tahun 2021 kayak gitu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi cari helm budget pelajar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman kayak gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thank you.